Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salat wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita sampai di hadis nomor sekarang 499. Dari Khalid bin Umar Al-Adawi, itu ya. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa an Khalid bin Umar Al-Adawi qala khatabana Utbah bin Ghazwan wa kana amiran 'ala al-Basrah fahamidallaha wa athna 'alayhi thumma qala amma ba'd fa inna ad-dunya qad adhanat bisurmin wa walad hadhan wa walad hadhan wa walad hadda'a wa lam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha fantaqilu bi khairin ma bihadratikum fa innahu qad dhukira lana annal hajara yulqa min syafati jahannam fayahwi fiha 70 ama la yudriku laha qa'ra wallahi latumla anna afa'ajibtum walaqad dhukira lana anna ma baina misra misra'ain min masari'il jannah masiratu 40 aman wa la ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa huwa kadhidun min az-ziham wa laqad ra'aituni sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqus syajar hatta farihat ashdaquna faltaqattu burdatan fashaqaqtuha baini wa baina Sa'd ibn Malik fatazartu binisfiha wattazara Sa'dun binisfiha fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minal amsar wa inni a'udzu billah an akuna fi nafsi 'aziman wa indallahi saghiran, rawahu Muslim.
Dari Khalid bin Umar Al-Adawi, beliau berkata, Utbah bin Ghazwan yang menjadi gubernur di Basrah pernah berkhutbah di hadapan kami. Pertama-tama beliau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu berkata, amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Apa bu? Amma ba'du, adapun selanjutnya, begitu. Adapun berikutnya. Sesungguhnya dunia kita ini telah mengingatkan akan kehancurannya dan melaju dengan cepatnya, serta tidak tersisa darinya terkecuali hanya seperti sisa air bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Dunia ini umurnya sudah tua. Taib. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ke alam yang tidak lagi mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, berpindahlah kalian dengan membawa bekal kebaikan yang ada pada diri-diri kalian. Karena sesungguhnya diceritakan kepada kami bahwasannya satu batu pernah dilemparkan dari bagian bibir neraka jahanam menuju dasarnya. Maka batu itu melayang selama 70 tahun belum sampai ke dasar neraka tersebut. Menunjukkan bahwa neraka itu sangat dalam. Ini 70 tahun batu yang dilemparkan itu belum sampai ke dasarnya. 70 tahun, bukan 7 menit, 70 tahun. Demi Allah, neraka jahanam itu akan dipenuhi. Tidakkah kalian semua takjub? Dan telah diceritakan juga kepada kami bahwa jarak antara dua pintu gerbang surga itu 40 tahun perjalanan. Tetapi pada suatu hari kelak jarak itu dipenuhi oleh orang-orang yang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam surga. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli surga. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dahulu ketika aku bertujuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami tidak memiliki makanan kecuali daun pohon. Jadi makanannya hanya daun pohon. Tidak disebutkan di sini pohon apa. Ibu-ibu makan daun tidak? Alhamdulillah. Ya. Apalagi orang Sunda, semua daun dimakan. Gitu ya. Jadi lalapan. Ada sekian jenis daun bisa dijadikan makanan. Daun singkong, daun ubi, daun pepaya. Ya, daun apa lagi, Bu? Daun kelor. Ya. Masya Allah. Saat itu kami tidak memiliki makanan kecuali daun pohon. Maksudnya ya kami terpaksa memakannya hingga sisi mulut kami itu pecah-pecah. Lalu aku menemukan kain selimut dan kami membagi menjadi dua bagian, untuk diriku sendiri dan Sa'ad bin Malik, sehingga aku bersarung dengan separuhnya dan Sa'ad pun bersarung dengan separuh yang lainnya. Dan sekarang tidak ada seorang pun dari kami melainkan menjadi gubernur di salah satu kota. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu Sa'ad bin Malik dengan Utbah bin Ghazwan.
Kedua-duanya akhirnya jadi gubernur. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari menganggap diri saya besar, padahal di sisi Allah saya sangat kecil. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sisi mana kaitan hadis ini dengan pembahasan bab kita? Babnya masih tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan dan juga minuman. Dari sisi mana, Ibu? Ya. Keadaan realita Rasulullah bersama sebagian sahabatnya yang saat itu tidak memiliki makanan kecuali daun pohon. Daun pohon yang mereka terpaksa memakannya karena tidak ada makanan. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Dan ketika disebutkan di sini kami, ya, hingga sisi mulut kami pecah-pecah. Ini menunjukkan bahwa daun pohon itu memang bukan yang lumrah untuk dijadikan makanan. Ini saking nggak ada makanannya saja. Kita juga kan makan daun, tapi alhamdulillah daun yang kita makan tidak menjadikan mulut kita pecah-pecah. Ya, Ibu. Nah, ini kebersahajaan yang luar biasa. Tidak punya selimut sampai dibagi dua. Barakallahu fikum. Namun ternyata setelah itu Allah berikan anugerah keberlimpahan yang kemudian barakallahu fikum, sahabat yang mendapatkan keberlimpahan ini, mendapatkan kedudukan ini khawatir, merasa takut, menjadikan mereka itu sombong dan takabur. Dan demikianlah keadaan orang-orang saleh terdahulu. Mereka itu kalau mendapat sesuatu yang nikmat, itu muncul rasa takutnya. Muncul rasa takutnya. Orang sekarang dapat keberlimpahan lupa diri. Syukur saja tidak, apalagi menghadirkan rasa takut. Orang dulu, orang-orang saleh terdahulu takut. Takut apa, Ibu? Takut itu kenikmatan yang disegerakan di dunia, tapi mereka enggak dapat di akhirat. Kursinya dapat, tapi mereka takut. Kursi jabatan ini takut tidak mereka dapatkan di akhirat, berupa kedudukan yang mulia di sisi Allah. Takut. Karena orang yang beriman pasti lebih memilih kebahagiaan keselamatan akhirat, ya, ketimbang kebahagiaan kesenangan dunia. Kenapa? Karena kebahagiaan kesenangan dunia itu sementara saja, berdurasi sebentar saja. Tapi kesenangan, kenikmatan yang kekal abadi hanya ada di surga. Ya. Ibu, kapan nikmatnya makan? Ya, saat lapar saja. 1 jam itu nikmatnya atau hanya hitungan detik saja? Enaknya makanan. Ya saat di mulut saja kan? Ya walaupun kata dokter 30 kali ngunyah itu. Tapi saya yakin ibu-ibu nggak ada yang mempraktekkan itu. Ya, apalagi makannya pakai sambal terasi. Gitu ya. Ya kan, Ibu? Kalau kata dokter kan 32. Oh, 32 malah. 32 kunyahan. Jadi ibu ngambil 1 suap nasi beserta lauknya, sambelnya, itu masuk ke mulut 32 kali ngunyah itu. Itu bisa 1 suap bisa 1 menit itu. Ada yang begitu? Nggak ada. Baru 2 kunyahan langsung lep begitu ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Jadi sementara kenikmatan dunia itu, nikmatnya makan ya hanya di mulut saja, di lidah saja. Dirasakan nikmatnya oleh indera pengecap, namanya lidah. Lidahnya rusak saja kan nggak ada rasa, ya kan Ibu? Ya, teh masih panas tiba-tiba langsung diseruput, kebakar lidahnya. Oh bisa 3 hari itu, ya kan Ibu? Makan makanan enak itu jadi hilang rasanya. Kenapa? Lidahnya terbakar. Kalau lidahnya sehat ya di mulut saja. Lepas dari mulut ada rasanya. Enaknya makanan saya ini sudah sampai tenggorokan nih. Dikit lagi masuk lambung. Enggak ada yang bisa merasakan itu. Ya di mulut saja. Lepas dari mulut sudah enggak ada rasanya. Begitu. Itulah nikmat dunia. Nikmat dunia. Sebentar saja, sementara saja. Kita punya pasangan, bisa dinikmati itu pasangan tuh. Berapa jam, Bu? Paling 5 menit gitu kan, selesai. Ya, kita punya pakaian, tidak seneng-eneng pakaian kita dipakai. Masuk ke rumah dilepas itu pakaian. Ya, 2 hari masuk cucian. Gitu kan? Jadi sementara saja, sebentar saja kenikmatan dunia itu. Maka kebodohan besar ketika orang lebih memilih kesenangan dunia dengan mengorbankan kebahagiaan, kesenangan di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian keadaan Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Demikian pula penderitaan dan sulitnya jalan hidup mereka dalam rangka menyebarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Namun kemudian Allah membukakan fatham mubina, membukakan bagi mereka setelah mereka bersabar dan benar-benar yakin. Mereka pun akhirnya menjadi para pemimpin yang memberi petunjuk atas kehendak Allah, dan terwujudlah kepemimpinan, kejayaan mereka di bumi ini yang memang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di antara janji Allah, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka itu sebagai para pemimpin di bumi ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu kaitan pembahasan hadis dengan pembahasan bab kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan beberapa faidah yang lainnya dari hadis yang mulia ini. Pertama, di sini ada adab atau sunnah di dalam berkhutbah. yakni mengawali khutbah itu dengan hamdalah atau dengan tahmid, dengan sana, memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah yang ini menjadi haknya Allah. Barulah kemudian diiringi dengan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi mengawali pembicaraan atau khutbah itu bisa dengan basmalah, bisa dengan langsung membacakan ayat yang sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas, atau dengan khutbatul hajat yang isinya tahmid, kemudian isinya salawat, dan juga ada syahadatain yang diucapkan. Kita mengenal ada khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu khutbatul hajat. Sama ibu kalau mau mimpin rapat juga begitu. Ya. Ketua panitia pengajian mau mengadakan rapat, maka diawali dengan tahmid dan dengan sholawat atau dengan basmalah atau langsung membaca ayat. Begitu sunnahnya dan adabnya. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang disyariatkannya memberikan nasihat, memberikan mauidhah hasanah kepada saudara kita, menganjurkan mereka untuk berbuat baik dan menakut-nakuti mereka terhadap siksa akhirat. Begitu. Jadi tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, tanasuh, tawassaw, saling berwasiat dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran. Nah, di sini yang memberikan nasihat siapa? Sesungguhnya dunia kita ini telah mengingatkan akan kehancurannya, melaju dengan cepatnya. Tidak tersisa darinya terkecuali hanya seperti sisa air bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ke alam yang tidak mengalami kebinasaan. Siapa ini yang menyampaikan nasihat di sini? Siapa, Bu? Utbah bin Ghazwan yang menjadi gubernur di Basra. Beliau memberikan nasihat dan menjelaskan, kalian jangan memandang saya saat ini sebagai gubernur, tapi bagaimana proses untuk kemudian menjadi gubernur ini, bagaimana merintis dakwah bersama Nabi SAW dengan penuh perjuangan dan pengorbanan sampai tidak punya makanan kecuali dedaunan, begitu, sampai berselimut dibagi dua, satu selimut, begitu. Jadi melihat kesuksesan orang itu jangan hanya saat dia suksesnya saja, tapi bagaimana perjalanan dia meraih kesuksesan itu. Karena tidak ada orang itu ujug-ujug sukses. Sukses itu suka proses. Artinya pasti ada prosesnya dan prosesnya itu dinikmati. Begitu. Ibu pengen dapat ilmu, kan tidak ujug-ujug berilmu, harus pakai proses. Apa prosesnya? Ya belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tentu setelah taufik dan inayah dari Allah. Wasilahnya belajar. Gak ada ilmu laduni tiba-tiba jadi orang yang berilmu. Barusan saya dapat ilham di tengah-tengah ceramah, maka saya sampaikan ilmu baru ini kepada kalian. Oh, tidak bisa. Semua dengan proses belajar. Gimana tiba-tiba berilmu tanpa proses belajar? Belajar. Dan belajar itu kan perjuangan, begitu kan Ibu? Kadang melawan ngantuk, gitu kan? Kadang melawan rasa malas, kadang melawan rasa mager, kadang melawan hawa nafsu, oh macam-macam itu. Kadang melawan godaan setan yang tidak ridho kita duduk di majelis ilmu, dan demikian seterusnya. Makanya ada ungkapan di kalangan para ulama, ilmu itu tidak akan didapat birohatil jisim. Ilmu tidak akan didapatkan dengan rehatnya jasad kita ini. Artinya harus sungguh-sungguh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi memberikan nasihat itu dianjurkan, disyariatkan. Dan itulah ciri khas kehidupan sesama muslim. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr.
ya saling memberikan nasihat, memberikan wasiat kebaikan. Kemudian berdasarkan hadis ini kita juga memahami bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Kehancuran, kebinasaan dunia itu sudah semakin dekat. Karena dunia ini sudah tua. Sudah entah sekian generasi yang kemudian ya mereka melewati kehidupan di dunia ini. Jadi dunianya sudah sangat tua. Maka suatu saat nanti dunia ini pasti akan hancur. Jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat dan waktu itu sangat cepat berlalu. Itu kan Ibu? Perasaan kemarin masih muda, sekarang sudah tua. Cepat nggak waktu itu Ibu? Cepat sekali. Ya, cepat sekali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dulu saya pertama ke Balikpapan usia 20 tahun. Ya. Sekarang kan tidak 20 tahun. Sudah bertambah. Cepat sekali, perasaan teh baru kemarin. Perasaan baru kemarin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang keagungan Allah dalam penciptaan neraka dan surga. Keagungan Allah dalam penciptaan surga dan neraka. Surga itu besar, satu tingkatnya seluas langit dan bumi. Neraka juga sangat dalam, sangat besar. Itu batu yang dilemparkan 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Luar biasa. Sedemikian dalamnya neraka itu, berarti neraka itu sangat besar. Menunjukkan bahwa penciptanya adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Taib. Maka tumbuhkan harapan besar untuk bisa masuk ke dalam surga dan tumbuhkan rasa takut kita terhadap siksa neraka. Nah, itu fungsi dari kita mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian dari sini juga kita memahami bahwa yang akan masuk ke dalam surga juga adalah orang yang banyak. Ya. Seluruh bahkan umat Rasulullah dijamin dengan surga. Tapi jaminan itu bersyarat. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Berarti di antara syaratnya kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Karena ada orang yang sudah sangat pede di akhirat dengan pengakuannya bahwa saya umatnya Rasulullah, ternyata tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Kalau kita diakui sebagai umatnya, maka jaminannya surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Banyak gak ini Ibu? Banyak. Karena umatnya Rasulullah itu dari semenjak zaman beliau diutus sampai nanti datangnya kiamat. Beda dengan umat-umat Nabi yang lain. Ya semasanya saja ganti Nabi sudah lain lagi umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul akhir zaman, maka umatnya lebih besar, lebih banyak. Maka dengan demikian berarti akan banyak dari umat Rasulullah yang juga masuk surga. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi syaratnya harus jadi umat Nabi yang diakui keumatannya itu oleh Nabi. Illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ada Ibu orang yang tidak mau masuk surga. Ya. Bodoh tidak orang begitu?
bego banget, ya. Tidak mau masuk surga. Makanya sahabat heran dan bertanya kepada Nabi, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orangnya yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjelaskan, dan ini jadi syarat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga, dan orang yang durhaka kepadaku itulah yang akan masuk, itulah yang enggan masuk surga. Jadi jangan didurhakai Nabi. Ibadah kepada Allah itu dengan petunjuk Nabi. Nabi itu harus dicintai zahiran wa batinan, bukan dimusuhi sunnahnya. Bagaimana kemudian orang mau mengaku umat Nabi kalau kemudian sunnahnya dimusuhi? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahlul jannah. Banyak-banyak minta doa, berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal firdaus al-a'la minal jannah wa a'udzubika minan nar. Baca 3 kali dan terus mintakan kepada Allah. Itu doa yang tidak boleh putus tuh, Bu. Karena ending hidup kita kan di sana, di akhirat. Ibu boleh nggak dapat apa-apa dari dunia ini, tapi jangan sampai tidak dapat surga. Begitu. Ya, suka dibaca nggak doanya, Bu? Kalau lagi ingat aja ya. Gitu. Yang sering diingat itu minta apa tuh? Minta rezeki. Ya Allah, lunaskan hutang saya, berikan rezeki kepada saya. Ya, itu kayaknya nggak kelewat ya. Barakallahu fiikum. Padahal ini diantara doa yang seharusnya terus tidak putus. Minta surga firdaus kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari riwayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang kewajiban berlindung kepada Allah dari tipu daya jiwa, tipu daya nafsu, dan juga dari tipu daya godaan setan. Ini dari nasihat Utbah bin Ghazwan. Beliau mengatakan, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi aziman. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari menganggap diri saya besar. Karena ini bahaya, menganggap diri itu besar, ini sudah dikatakan sebagai kesombongan. Menganggap diri lebih tinggi, menganggap diri lebih besar, lebih baik, dan merendahkan orang, ini sejatinya sudah merupakan kesombongan. Maka beliau berlindung kepada Allah dari menganggap diri besar, padahal di sisi Allah itu sangat kecil. Ini penting doa seperti ini, Ibu. Karena penyakit orang yang dianugerahi nikmat itu biasanya kesombongan. Merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan itu tipu daya nafsu, itu godaan setan. Godaan setan. Ibu tahu kenapa itu iblis terusir dari surga? Nah, sombong. Khalaqtani, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Ini ngeri memang. Merasa lebih baik itu ngeri. Harusnya ya, hilangkan rasa itu. Jangan merasa lebih baik dari siapapun. Ya. Kalau kita jadi guru, jangan merasa lebih baik dari murid. Bisa jadi ada muridnya yang lebih bertakwa di sisi Allah daripada gurunya. Begitu kan? Kita juga kalau jadi seseorang yang kemudian diamanahi jabatan tertentu, jangan merasa tinggi. Sehingga itu menjadikan kita tidak semena-mena ya di dalam memangku amanah dan jabatan. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Jangan merasa paling pintar dari orang lain. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu pasti ada orang yang lebih alim lagi darinya. Begitu. Dan kita ini mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu bukan untuk tinggi-tinggian kelas, tinggi-tinggian jabatan, tidak. Karena sejatinya kenikmatan, kesenangan, anugerah itu adalah amanah. Amanah. Jadi kalau orang itu bodoh dalam hidupnya, itu ujian. Pun demikian kalau orang itu pinter, kepintarannya itu adalah ujian. Sama-sama sebetulnya, sama-sama peserta ujian. Cuman beda soal saja. Kalau kemudian ibu lebih pinter dari yang lainnya, pokoknya di majelis Khadijah dia pokoknya bintang majelisnya, begitu ya. Kan ada bintang kelas. Nah ini bintang majelis taklim. Ya, kalau dengerin kajian dia yang paling paham, bahkan lebih paham dari ustadznya, gitu kan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya jangan kemudian kita takabur, karena semua itu adalah amanah, semua itu anugerah dari Allah, semua itu adalah taufik dan inayah dari Allah. Pokoknya jangan serba merasa deh. Ya jangan serba wah dari orang lain. Biasa saja hidup ini. Kalaupun pada kenyataannya memang bisa saja sebagian orang itu lebih berilmu dari yang lain, tapi bukan untuk disombong-sombong kan. Bisa saja orang itu lebih kaya dari orang lain, tapi bukan untuk disombong-sombong. Begitu. Ya kalau memang punya perhiasan banyak, ya tidak usah dibawa semua ke pengajian, gitu kan. Dan bukan malah dipuji orang, tapi orang malah muyak lihatnya. Oh OKB gitu kan, orang kaya baru gitu kan. Ya malah narsis jadinya ibu ya, ilfil ngelihatnya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu. Nah itu semua taufik dan inayah dari Allah. Nah orang-orang soleh dahulu itu sangat takut dengan yang begitu. Takut dengan pangkat, jabatan, kedudukan, takut dengan keberlimpahan harta, takut dengan kepandaian. Karena mereka khawatir tidak mendapatkan anugerah itu di akhirat nanti. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya dari Abi Musa Al-Asy'ari, qala akhrajat lana Aisyatu radhiyallahu taala anha kisaan wa izaran ghalidhan. Qalat kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain, muttafaq alaih. Dari Abi Musa Al-Asy'ari, beliau menuturkan Ibunda Aisyah pernah mengeluarkan kain dan sarung yang tebal kepada kami. Seraya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan memakai kain dan sarung ini. Kain dan sarung yang sangat sederhana. Ya. Taib. Jelas hadis ini menunjukkan bagaimana kebersahajaan Nabi, kesederhanaan hidup Nabi. Ya, kainnya Nabi itu bukan kain-kain yang mahal, tapi kain biasa saja. Barakallahu fikum. Maka disinilah ada petunjuk untuk kita bersikap sederhana dalam hidup dan memakai pakaian tebal, pakaian kasar, gitu ya, sederhana. Jadi ya yang penting kan fungsinya, begitu kan, Ibu? Pakaian itu kan yang penting fungsinya. Ya. Ada orang sombong banget pakai kain wol asli Australia, gitu ya. Itu domba di sana tiap hari pakai wol, nggak sombong bu. Ya. Kenapa manusia baru pakai kain wol sombong? Biar orang tahu ini kain mahal, belinya juga di Australia, ya. Padahal mah online, gitu. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak usah sombong. Ya. Kambing punya kain wol, baju wol, nggak pernah sombong. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi fungsinya, ya fungsinya.
Ada orang punya tas harga jutaan dengan tas yang cuman harga 50.000. Sama nggak fungsinya? Sama. Kadang lebih berfungsi itu yang murahan itu, ya, daripada yang mahal. Kan sama saja. Ya. Dan sama saja kalau duduk ya ditaruhnya di bawah. Nggak ada orang gara-gara tasnya itu jutaan rupiah dia simpan di atas kepala. Ya. Kenapa Bu disimpan di atas kepala? Tas mahal. Gitu. Ya. Ini orang kan pasti berisarat gitu kan. Ini orang kayaknya rada-rada gitu kan. Jadi biasa saja. Yang penting itu fungsinya, bersahaja. Gitu kan. HP puluhan juta dengan HP cuma 2 juta. Kan sama-sama HP. Ya. HP yang mahal juga sama, dipakai nelpon, dipakai WhatsApp. Yang 2 juta juga sama kok. Bisa nelpon, bisa WhatsApp gitu kan. Yang penting kan ada kuotanya. Buat apa HP puluhan juta nggak ada kuotanya? Taib, bersahaja. Dan itu ternyata yang dialami oleh Nabi dari apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Barakallahu fikum. Bagaimana beliau bersahaja di dalam berpakaian. Karena ini termasuk bab Isya'usyin, Isya'usinu fa inna an-ni'am la tandum. Hiduplah sederhana karena nikmat itu tidak pernah langgeng. Tadi dunia itu senikmat apapun, menikmatinya itu ada durasinya. Tidak lama Ibu, tidak lama. Ya. Maka jangan terlena dengan fitnah dunia. Ya. Sebagian orang tuh memang serakah begitu ya. Ingin seolah-olah dunia itu dia kuasai semuanya. Padahal yang dinikmati kan juga nggak banyak. Ya Ibu, sok Ibu yang rekeningnya miliaran rupiah, apa dinikmati semuanya? Nggak, tersimpan gitu saja. Beli beras ya secukupnya saja, kan begitu. Sama kok. Kalau sekedar disimpan di rekening kita juga bisa. Bikin aja, nulis sendiri gitu. Buku tabungan atas nama kita, tulis terserah mau 1 triliun kah gitu. Kan sama-sama tertulis aja. Cuman bedanya yang beneran bisa diambil, yang ini nggak bisa diambil gitu. Dan juga nggak diambil juga kan gitu, disimpan gitu saja. Ibu punya rumah gedong sigrong, apa semuanya dinikmati? Enggak. Paling dapur, sumur, kasur, udah itu aja. Ya kan? Kalaupun kamar di rumah itu ada 7, apa 7-7-nya dinikmati? Enggak. Itulah terbatasnya manusia. Nggak usah jauh-jauh dari nikmat-nikmat besar. Yang di sekitar kita saja ternyata nggak semuanya dinikmati. Ya, tidak semuanya dinikmati. Pakaian 3 lemari, apa semuanya dipakai? Enggak, paling dipakai itu lagi. Kenapa? Karena ini pakaian kesayangan Ustadz, gitu ya. Yang lain disimpan saja, syukur setahun sekali dipakai. Kadang enggak dipakai bertahun-tahun. Nah ini yang harus disadari, terbatas manusia itu. Maka jangan serakah. Jangan serakah, ingat hisab, ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah dari sini juga terkait dengan pakaian, boleh memakai kain dan sarung. Ya alhamdulillah, sarung juga pakaian masyarakat kita kan begitu Ibu ya. Dan masya Allah ya, kita senang pakai sarung, itu enak. Pakai kain samping. Saya kalau safar kemana-mana pakai kain samping. Kain samping tahu kan Ibu? Yang motif-motif batik itu ya, yang seukuran kasur kecil itu buat 1 orang. Kalau safar bawa itu saja, praktis kemana-mana, simple begitu ya. Jadi kalau mau tidur hamparkan. Ya kemarin saya dampingi Ustadz gitu ya,
Terus di penginapan saya hamparkan kain sarung itu di atas kasur penginapan. Kan enggak tahu juga itu kasur sudah dibersihin apa tidak. Ya. Makanya saya hamparkan kasur itu, bantalnya simpan di bawah hamparannya. Jadi nikmat tidur itu. Walaupun dengan kain sederhana, kalau beli paling berapa ribu itu. Tapi nikmat, bersih karena bawa sendiri. Ya. Pas ada ustadz kita di Balikpapan, karena nginep di Balikpapan kan. Pas masuk ke kamar penginapan kita, lihat kain samping saya. Wih, kok fibersnya serem ya, katanya gitu. Kenapa emang Ustadz? Ini nah ada kain samping. Biasanya kan buat tutup mayat. Saya bilang, memang ini tutup mayat. Ya, kemarin mertua saya meninggal pakai tutup ini, gitu. Makanya saya ambil supaya ingat mati, gitu kan. Ya, Ibu. Kain samping, apa orang sini bilangnya apa samping? Hah? Jari. Jari apa jarik? Ya, kalau di saya namanya samping. Gitu ya. Yang biasa dipakai tutup mayat memang dipakai tutup mayat. Nah, sebagian orang kan ngeri. Ini kain yang biasa dipakai tutup mayat. Itu teman safar. Saya kalau safar bawa itu. Dan itu multifungsi. Salah satunya diantaranya ngingetin kita mati, gitu kan? Kalau memang itu sering dipakai orang nutup mayat, jadi kita ingat mati, kan begitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ustadz yang masuk itu kaget lihat kain samping. Kok fibersnya ngeri ya, serem. Ya. Kenapa yang ustadz ini nah kain samping? Ini memang kain samping mertua saya kemarin ketika meninggal. Gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya gitu ya. Jadi bersahaja, sederhana. Ya, pakaian, ya, minuman, makanan. Yang penting itu fungsinya. Walaupun tidak branded kata orang, tapi fungsinya. Fungsinya apa ini? Kalau ada yang dua barang nih fungsinya sama, yang satu harga 1 juta, yang satu harga 10 juta, milih yang mana, Bu? Sama persis, fungsinya sama, bedanya cuma yang satu bermerek sehingga mahal, yang satu tidak. Milih yang murah saja, kelebihannya infakkan, sedekahkan, pakai untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Begitu konsep hidup seorang mukmin. Kenapa? Karena orientasi obsesinya kebahagiaan, keselamatan akhirat, bukan semata kesenangan dunia. Gitu. Itu hidup yang cerdas tuh ya begitu. Semuanya dialokasikan untuk keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Dunia ya secukupnya saja dunia itu. Toh terbatas juga. Taib. Di sini juga menunjukkan keteladanan Nabi, betapa Nabi itu sangat rendah hati, sangat zuhud. Nabi itu sangat qanaah. Beliau memakai pakaian yang sesuai kebutuhan tanpa sikap berlebih-lebihan dan sombong. Begitu. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita umat Rasulullah yang senantiasa meneladani beliau secara lahir dan batin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Sekarang tanggal berapa Syawal Ibu? 27 ya. 27. Kalau Syawalnya 29 berarti sisa 2 hari lagi saja. Kalau Syawalnya 30 sisa 3 hari. Yang puasa Syawalnya belum selesai, masih ada waktu sedikit lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan saja sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.